ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Ramadan di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan ibadah di bulan puasa yang penuh barokah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan, di mana di dalamnya bernaung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat bermutiarakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kembali tentang keutamaan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Luqman ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah-tambah lemah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Seorang anak yang durhaka terhadap ibu atau bapaknya, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang akan didapatkan, teman-teman? Ya, yang didapatkan hanyalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung dari murka kedua orang tua kita. Nauzubillahi min dzalik ya sahabat Ramadan di rumah. Jangan sampai kita menjadi seorang anak yang durhaka. Marilah kita berlomba-lomba menjadi seorang anak yang senantiasa taat dan patuh kepada orang tua. Pada suatu saat dikisahkan, pada zaman Nabi Sulaiman itu mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke suatu tempat, yaitu suatu pantai. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, pergilah engkau ke pantai. Di sana kamu akan mendapatkan satu pemandangan yang tidak akan pernah kamu temukan sebelumnya." Kemudian Nabi Sulaiman bergegas pergi ke pantai. Sesampainya di sana, sudah dilihat ke kanan, ke kiri, semuanya dilihat, tapi Nabi Sulaiman tidak mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kemudian
Nabi Sulaiman meminta bantuan kepada jin ifrit sampai 2 kali. Jin ifrit yang pertama dan jin ifrit yang kedua untuk apa? Untuk menyelam ke bawah lautan sampai dasar laut. Tetapi jin ifrit tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman meminta kepada menterinya yang bernama Asif Barkia, di mana Asif Barkia diceritakan di situ adalah salah seorang yang doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asif Barkia pun berdoa kepada Allah. Seketika itu doa-doanya Asif Barkia itu diijabah oleh Allah. Kemudian Asif Barkia membawa suatu tempat, ya, ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Nah, di situ dibawalah suatu kubah, yang kubah emas yang terdapat 4 pintu, di mana pintu-pintu tersebut itu terbuat dari mutiara dan juga batu zambuk. Sahabat Ramadan di rumah yang berbahagia, apa yang Nabi Sulaiman temukan di dalam kubah tersebut? Masya Allah, ya sahabat Ramadan, ternyata di dalam kubah emas tersebut terdapat seorang pemuda yang memakai baju serba putih dengan wajah yang bersinar. Kemudian Nabi Sulaiman masuk dengan mengucapkan salam, dan sang pemuda itu pun menjawab salam dari Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai pemuda, apa yang kamu lakukan di sini dan gerangan apa yang bisa membuat kamu berada di sini hingga jin ifrit itu tidak bisa menemukanmu?" Kemudian sang pemuda itu menjawab, "Saya adalah anak dari 2 orang bapak dan ibu, di mana bapak dan ibu saya itu dulu adalah seorang yang buta dan juga seorang yang lumpuh. Kemudian ketika ibu saya meninggal, ibu saya berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, seandainya nanti saya sudah meninggal, maka panjangkanlah umur anak saya.' Kemudian disusul dengan ayah saya yang meninggal. Dan sang ayah berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, jika nanti saya meninggal, tempatkanlah anak saya yang soleh ini di tempat yang tidak akan bisa ditemukan oleh satu orang pun, bahkan jin dan setan sekalipun.'" Masya Allah, ya sahabat Ramadan di rumah, begitu besarnya pahala di sisi Allah, pahala kita taat kepada kedua orang tua kita. Kemudian cerita yang keduanya, kisah yang kedua adalah kebalikan dari pemuda yang tadi. Kisah yang kedua dikisahkan pada zaman Rasulullah. Ada seorang anak yang mungkin sahabat Ramadan di rumah tidak asing lagi, yaitu bernama Alqamah. Alqamah itu adalah seorang anak yang sangat taat kepada kedua orang tuanya dan juga sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ibunya sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Alqamah itu begitu menyayangi dan mencintai ibunya. Akan tetapi pada suatu hari Alqamah pun menikah, dan Alqamah itu jarang sekali menengok ibunya dan perhatiannya berkurang kepada ibunya. Dan ketika itulah sang ibu itu merasa sakit hati. "Ya Allah, mengapa anakku Alqamah sekarang berubah? Mengapa anakku yang dulu menyayangiku sekarang berubah? Saya sakit hati, ya Allah." Nah, suatu saat Alqamah itu merasakan yang namanya sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Ya. Kemudian Rasulullah itu bertanya, kira-kira apa yang membuat Alqamah ini susah untuk meninggal? Ya. Akhirnya Rasulullah itu meminta kepada sahabat-sahabat di situ untuk memanggil ibunya Alqamah. Dan diceritakanlah di situ bahwa ibunya itu bilang, "Saya sakit hati wahai Rasulullah, karena Alqamah itu berubah. Alqamah itu tidak seperti yang dulu lagi.
jarang menengok saya, bahkan perhatiannya kurang kepada saya. Seketika itu Rasulullah kemudian mengambil keputusan, wahai sahabat, bahkan sekarang Alqamah, kasihan Alqamah yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, tetapi Allah belum mencabut nyawanya. Dan seketika itu juga tangis ibunya itu pecah, karena tidak ada satu ibu pun di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Dan seketika itu juga ibu Alqamah berkata, ya Allah, saya sudah memaafkan Alqamah, saya ikhlas, saya maafkan lahir dan batin, saya menyayangi Alqamah. Dan subhanallah, seketika itu sakaratul maut yang tadinya kesusahan dialami oleh Alqamah, pada saat itu juga Alqamah wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya sahabat Ramadan, Alqamah meninggal dalam keadaan sudah dimaafkan oleh kedua orang tuanya, terutama oleh ibunya. Dari dua kisah tadi dapat kita ambil hikmah bagaimana Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana Allah akan murka kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, sahabat Ramadan yang berbahagia di rumah, mari kita kaji satu persatu apa saja keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amal yang paling utama di sisi Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua adalah sama seperti kita jihad di jalan Allah atau fi sabilillah. Yang ketiga, pahalanya itu sama seperti dengan orang yang berhijrah. Pada suatu ketika ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad, saya ikhlas, dan saya sudah niat lurus, saya ingin berjihad denganmu wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah kembali bertanya kepada sang pemuda, wahai pemuda, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua di rumah? Dan pemuda tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya punya kedua orang tua di rumah. Kalau begitu, kembalilah kamu ke rumah. Kamu berbaktilah kepada kedua orang tuamu, karena hakikatnya berbakti kepada kedua orang tuamu itu lebih utama daripada kamu berhijrah bersama. Kemudian yang keempat, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu kita. Kita ingat kembali ya sahabat di rumah, hadis tentang surga di bawah telapak kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau kita berbakti menyayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita, maka insya Allah surga sudah menanti kita di yaumil akhir kelak. Kemudian yang kelima, dipanjangkan umur dan ditambahkan rizkinya. Jadi sahabat Ramadan di rumah, jika nanti kita sudah dewasa, ya, kita diberikan rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa kita berikan kepada kedua orang tua kita. Ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kehilafan tentunya milik saya pribadi. Panjang ekor ikan pari, ikan menyelam ke balik batu. Mohon